Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ayu Gata Rizka, NIM D 400 1860. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar mesin listrik motor DC. Yang pertama, motor DC. Penjelasan yaitu motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau direct current untuk dapat penggerakannya. Pada prinsip, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Berikut gambarnya. Lanjut. Jenis-jenis motor DC sumber terpisah. 1. Penguat terpisah. Motor terpisah dengan sumber tegangan dan RF. 2. Penguat Sun. Motor dan resistor dihubungkan secara paralel. 3. Penguat seri. Motor dan resistor dihubungkan secara seri. Motor DC penguat terpisah. Untuk rangkaian simulink seperti gambar. Lanjut. Penguat Sun, rangkaian simulink seperti pada gambar. Untuk penguat seri juga seperti pada gambar. Arus starting. Bila sebuah motor arus searah langsung dihubungkan dengan jaringan, maka pada saat pertama itu tahanan balik yang dibangkitkan adalah 0, sehingga tahanan angker yang kecil langsung dihadapkan pada tegangan jaringan yang penuh. Arus yang dibangkitkan hanya ditentukan oleh koefisien dari tegangan jepit dan tahanan dari angkernya. Maka arus hubungan pendek ini pada umumnya bernilai tinggi sekali. Hal ini akan merusak kebelitan jangka komutator dan sikat arang. Agar arus starting kecil, maka ditambahkan tahanan depan pada rangkaian. Untuk menghidupkan motor DC yang mempunyai daya yang kecil, dapat dilakukan dengan cara menghubungkan langsung ke sumber tegangan searah atau melalui saklar daya. Untuk tegangan kerja, pada rangkaian motor DC memiliki tegangan kerja tergantung dari daya yang disuplai. Pada tegangan kerja dari simulink dengan disuplai dengan daya sebesar 220. Untuk tiap-tiap rangkaian dari motor DC mempunyai tegangan output yang berbeda. Pada simulink output, pada tegangan kerja ini adalah kecepatan putar satuan RPM. Untuk mengetahui nilainya ditampilkan pada display simulink MATLAB. Untuk penguat terpisah, penguat Sun, penguat seri terdapat pada gambar. Daya adalah gaya yang dihasilkan oleh motor untuk memutar rotor pada kecepatan nominal. Daya yang dihasilkan motor tergantung dari beban yang diberikan kepada motor, sebagaimana pula torsi yang diberikan oleh terminal jangkar juga tergantung dari beban yang diberikan. Daya pada motor DC dapat dibagi menjadi dua, yaitu daya input dan daya output. Untuk rumusnya P sama dengan V kali IA plus V kali IF, di mana V tegangan masukan, IA arus jangkar, IF arus medan. Ketika motor berputar pada saat bersamaan pula terjadi rugi-rugi. Rugi ini mereduksi nilai dari torsi dan daya yang dihasilkan oleh motor. Daya yang direduksi oleh rugi ini dinamakan dengan daya keluaran motor. Untuk mengetahui besaran dari nilai keluaran motor dapat digunakan persamaan seperti di bawah ini, yaitu P out sama dengan PIN kurangi total loss. Untuk rumusnya, di mana TN TIND torsi jangkar dan kecepatan sudut, sedangkan kecepatan sudut didapat dengan menggunakan rumusan di bawah ini. Lanjut. Torsi, pada teorinya torsi adalah perputaran gaya terhadap sumbu porosnya. Torsi ini diukur berdasarkan seberapa besar gaya yang dihasilkan dari radius di mana gaya ini bekerja. Torsi terbaik dijelaskan oleh Dr. Hugh de Jong adalah pengukuran kuantitatif dari kecenderungan gaya yang dikarenakan oleh gerak rotasi, ataupun dapat dikatakan torsi adalah gaya yang bekerja dikalikan dengan jarak. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak dari pusat putaran, yaitu poros dari rotor motor, jadi bisa dijabarkan dengan rumus keliling lingkaran, dikarenakan gerak rotasi tersebut menghasilkan bentuk lingkaran.
Lanjut, untuk gambar besar torsi pada rangkaian Simulink MATLAB. Seperti pada gambar, penguat terpisah torsi motornya 17,12, penguat Sun 31,57, penguat seri 7,714. Lanjut, kecepatan. Pengaturan kecepatan adalah sebuah perubahan kecepatan berputar yang disengaja sesuai dengan nominal tertentu yang diperlukan untuk pekerjaan yang spesifik. Pengaturan kecepatan berbeda dengan aturan kecepatan, di mana aturan kecepatan adalah perubahan kecepatan natural yang terjadi karena adanya perubahan beban pada poros. Pengaturan kecepatan bisa dilakukan secara manual oleh operator ataupun oleh sebuah alat pengaturan otomatis. Pengaturan kecepatan untuk 3 jenis motor DC dapat dilakukan dengan cara A. Metode pengaturan flux, B. Metode kontrol jangkar atau rheostatik, C. Metode kontrol tegangan. Untuk besar kecepatan motor pada rangkaian Simulink MATLAB, penguat terpisah untuk nilainya seperti pada gambar, penguat Sun juga, penguat seri seperti pada gambar Simulink. Untuk simulasinya seperti pada di gambar ini, untuk nilai dari speed arus armatur motor yaitu 38,26 yang dihasilkan dari DC motor. Untuk arus field motor 0,4583. Untuk torsi motornya 31,57 yang speed motornya akan menghasilkan gelombang pada gambar tersebut seperti gambar ini. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.